Baik Mbak, sekarang malam ini aku mau ngebahas tentang apa sih pertimbangan kita memilih pekerjaan gitu kan. Kan kayak Mbak udah punya banyak pengalaman ya, misalnya dari kantor sini, kantor sini, kantor sini, dan dari beda-beda kota gitu. Sebenarnya apa sih alasan-alasan kita memilih kerja di sini, kerja di situ? Itu kan pasti ada alasan-alasan pribadi ya, menurut perspektif orang masing-masing. Jadi menurut Mbak itu yang pertama apa sih alasannya gitu? Kalau misalnya aku sendiri sih ya yang pasti nomor satu uang dong, gaji maksudnya. Gaji. Berarti emang nominal gaji. Nominal, jadi gaji yang lebih tinggi disitulah ya itu yang menjadi apa ya? Pertimbangan utama. Jadi pertama ya nggak munafik lah ya, materi. Yes. Pasti gaji. Yang kedua, poin kedua. Kalau yang kedua ya lingkungan kerjanya sih. Lingkungan kerja maksudnya? Ya apakah lingkungan kerja itu bikin kita nyaman atau enggak kayak gitu kan. Tapi sebenarnya itu bukan kedua sih, mungkin nomor sekian ya. Kalau nomor kedua itu nomor kedua ini sih Mbak, apa namanya, jam kerja. Jam kerja. Kayak hari kerja. Kan ada yang Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu. Terus berarti pakai time-nya kerja itu juga di ini dong. Kayak per hari pertimbangkan dong. berapa jam. Kan ada yang kalau Sampai jam kan 4. 8 jam. Ada kan jam 8 sampai jam 4, jam 9 sampai jam 5. Bahkan ada yang jam 8 sampai jam 5. Jam 8 sampai jam 5. Apakah Anda tidak terkenang di jam 8 sampai Jam jam 8 5? sampai jam 5 memang di kantor saya yang sekarang khususnya itu memang jam 8 sampai jam 5, tapi jam kerjanya dihitung 8 jam kok, masih banyak ini kan. Jadi karena yang jam istirahat itu kan 1 jam, berarti itu kan nggak masuk. Berarti tetap dihitung 8. Tapi kan tetap aja kadang orang ada yang ini ya, karyawan kan protes ya. Jam 8 mestinya ya sampai jam 4. Pada umumnya lah jam 9 ya jam 9. Ya intinya sih kalau itu balik lagi ke apa ya, kalau Anda mau silakan, kalau enggak ya sudah cari lagi. Itu semboyan yang sangat fenomenal. Sangat fenomenal. Ya. Terus selain lingkungan yang nyaman, berarti kan itu bisa aja dari rekan kerja atau dari lingkungan sekitar kantor. Lingkungan nggak bukan sekitar kantor sih, lebih ke suasana di dalam kantor. Suasana. Ya teman-teman, terus apa ya? Ya suasana kerja di dalam kantor Nyaman itu sendiri. Nyaman. Berarti kalau kita ngebahas tentang teman-teman dan ya katakanlah harus ada hidup lah ya, nyaman tadi kan suasananya mungkin ya nyaman lah ya tetap nyaman lah intinya. Itu sebenarnya ada kan Mbak kriteria nyaman itu yang gimana gitu. Sebenarnya luas, cuma aku pengen tahu menurut Mbak itu kriteria nyaman dari rekan-rekan kerja itu kayak gimana? Teman-teman yang asik. Emang kita kerja ngobrol? Ya enggak. Jadi kalau masalah kenyamanan di dalam pekerjaan ya emang balik lagi ke individu masing-masing ya. Soalnya kan ya Jadi gak pengen curhat. belum tentu yang menurut aku nyaman menurut Mbak nyaman juga ya kan? Nggak bisa dipaksa ya. Contoh aku berteman sama Mbak, aku punya teman kerja, rekan kerja kayak Mbak, aku nyaman. Belum tentu Mbak kayak gitu juga gitu kan. Ya, belum Belum tentu tentu juga. si C, si D sama gitu kan merasa nyaman, kan belum tentu juga. Jadi emang balik lagi ke individunya masing-masing. Tapi kalau misalnya boleh saran sih, ya itu tergantung bagaimana kitanya mau menyamankan diri di situ atau enggak. Berarti tetap Tergantung poin bagaimana kita beradaptasi. poin adaptasi tadi ya. Akhirnya bisa timbul kenyamanan ya. Terus berarti yang kedua nyaman, dan yang ketiga apa itu kalau boleh dikasih tahu lah ya? gitu. Ya mungkin selama ini Apakah ini maksudku pengaruh nggak sih misalnya atasannya gitu? cara pemimpin, cara gaya kepemimpinan gitu. Ya mungkin Itu juga sebenarnya ngaruh. Sesuai sama keinginan kita lagi. Ya yang apa atau apa, tapi kan kadang ya kita kembali lagi, kita kerja di tempat siapa, kita kerja sama siapa, dan kita sebagai apa. Jadi ya tetap kita yang harus tetap bawahannya, gitu. pasal 1 kita bawahan gitu. Terus yang keempat apa sih, ikut andil nggak sih kota gitu?
tempat kita. Ya, Maksudnya? ya maksudnya di mana kita kota kita bekerja itu ada ini enggak? Ya turut andil enggak untuk kita choose itu kerja di sana gitu. Misalnya apa mesti di kota besar atau mungkin malahan di Kalau itu kota-kota. sih tergantung pilihan. Karena memang sih kalau misalnya aku kerja di mana memang yang dijadikan prioritas kan gaji ya. Tapi memang aku sadar sendiri juga kalau gaji di kota A sama di kota B kan standarnya beda-beda. Dan memang kalau di sini emang jauh lebih rendah daripada kota-kota sebelumnya. Tapi ya itu karena pilihan hidup. yang ada di sini ya udah. Jadi ya mau nggak mau menyesuaikan apa yang ada di sini. Jadi kan terkadang orang memilih di kota besar dengan gaji besar, ya itu mereka memilih senang dengan target hidup masing-masing lah ya. Tapi ada juga malah kayak mbak lah dari kota besar kok malah milih ke kota yang ya katakanlah dengan apa standar gaji yang kecil gitu. Tapi anda ya happy aja. Berarti ya pilihan manusia tadi ya beda-beda. Dan kadang kalau dapat pertanyaan kayak gitu justru yang makin bikin bingung. Mungkin bingung. Iya, soalnya nggak tahu mesti jawab apa, tapi ya itu dia mungkin ya itu kembali ke pilihan. Ya. Sebenarnya ya itu sih. Oh iya benar, kadang kan ada orang yang berpendapat ya kenapa nggak di kota A, di kota B, padahal di situ udah bagus, udah apa? Gajinya besar. Gajinya besar, terus prospek kerjanya bagus, peluang kerjanya bagus lah. Tapi ya itu namanya juga pilihan. Ya boleh lah ya, namanya orang hidup boleh memilih dan punya tujuan hidup masing-masing gitu. Terus selanjutnya apa mbak kira-kira yang ya tips lah untuk memilih kerjaan gitu. Terus untuk pekerjaan Ya tadi kan selain itu tiga untuk memilih pekerjaan yaitu ya yang membuat harus disesuaikan sama keinginan dia. Maksudnya ya kan kita cari kerja pastinya kan selain yang gajinya bagus juga kita cari yang nyaman menurut kita juga kan. berarti sebenarnya Kan sama apa yang diinginkan. berarti gini sebenarnya intinya itu asal kita paham diri kita sendiri. Dan Asal paham diri kita sendiri terus kita nggak terpicu dengan asumsi orang di luar ya. Jadi nggak terpengaruh ya terpicu ya opini orang kan karena hidup itu kita sendiri ya yang milih jalan. Nggak bisa juga yang A menurut A pilihan A itu baik, menurut B pilihan si A baik kan enggak ya. belum tentu. Bisa jadi ya kita harus berpisah untuk masing-masing tujuan kan nggak apa-apa. Itu berarti intinya ya Jangan sampai memaksakan ke orang lain lah. intinya nyaman ya gitu ya. Intinya tetap pilih yang nyaman. Dan nyaman itu kan beda-beda. Maksudnya ya memang kalau mesti dijabarkan lebih luas lagi ya. Tapi takaran nyaman orang berbeda dan itu juga punya ini sih motif masing-masing di luar itu kenapa pilih gitu. Ada lagi Ya sebenarnya masih banyak. mungkin gantian dari sudut pandang Mbak Titis kayak gimana gitu. Kebetulan saya tidak punya pengalaman mbak bekerja di kantor biasa sendiri soalnya biasa Biasa sendiri. saya berbisnis sendiri cuma kerja mengandalkan jasa nggak biasa yang dibawa orang makanya saya tidak terlalu suka Tidak terbiasa dibawa orang. nggak suka. Nah berarti ini dong sekarang gantian ya. Jadi kan yang biasanya ini sendiri ini sendiri sekarang tiba-tiba ada di bawah pimpinan orang itu rasanya gimana gitu? Jadi gini intinya asal Untuk kita paham beradaptasinya gimana? kalau menurut aku asal kita paham lah diri sendiri tadi hidup anda sendiri asal paham ya aku orangnya ya berdamai dengan kenyataan. Toh sekarang gini ini pilihan hidup kan tadi tetap kembali ke pasal 1 pilihan hidupnya kayak gini mungkin jalan hidupku kayak gini ya aku nikmatin aja dan apa selalu berpikir bahwa hidup kita harus warna-warni loh nggak harus Iya dong. sama A, B, C. Jadi nanti suatu saat ketika ngobrol di dunia luar, aku juga pernah di sana, pernah di sini, pernah di situ. Itu sih aku cuma kayak gitu orang. Walaupun dengan banyak aneka ragam, tapi yang ngambil dari sisi positif aja lah. Karena kan nggak mau ya stres cuma memikirkan hal-hal yang tidak penting. Oh iya jangan dong. Jauh dari orang tua bu. Nah itu anak rantau. Anak rantau tetap ya. Tetap Anak rantau ya harus ini sendiri. namanya anak rantau ya tetap kan harus bisa apa ya bertahan hidup sendiri lah. Survive. Harus bisa Yes. survive. Soalnya kan kalau mau nangis siapa yang mau ngelap air mata? Ya. Tangan
sendiri lah. Nggak pamer kan, makanya walaupun kita sedih kan nggak harus ditunjukin ya, walaupun kita nggak sesuai juga nggak harus Diubah. itulah ceritanya sampai ke sini dan semuanya perjalanan hidup intinya. Beda manusia, beda kisah hidup, beda perjalanan dan beda semua tujuannya. Jelas beda. Ya kan? Kali. Sekian dan